Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Huril Ayuni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal ATM dan tata cara transfer menggunakan ATM. Sebelum saya menjelaskan mengenai review jurnal saya akan menjelaskan mengenai pengertian ATM. ATM atau Anjungan Tunai Mandiri merupakan sebuah perangkat komputerisasi yang digunakan oleh suatu lembaga keuangan atau bank dalam upaya menyediakan layanan transaksi keuangan atau pengambilan uang di tempat umum tanpa membutuhkan adanya pegawai bank atau teller. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu ATM. Ada dua jenis kartu ATM. Yang pertama, jenis mesin yang menempel di dinding. Mesin ATM ini biasanya diletakkan menyatu dengan kantor bank atau cabang yang bersangkutan. Biasanya letak kantor bank atau cabang ini terletak di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Yang kedua yaitu jenis mesin yang berdiri sendiri dalam suatu kesatuan atau in lobby. Pada jenis ini, mesin ATM diletakkan di dalam suatu ruangan. Karena bentuk serta pengamanannya tidak setangguh seperti pada jenis yang pertama, maka mesin ini membutuhkan pengamanan ekstra. Adapun fungsi atau kegunaan ATM, yang pertama yaitu untuk pengecekan saldo dan mengubah PIN. Yang kedua untuk transfer. Yang ketiga untuk pembayaran umum seperti tagihan listrik, telepon, dan pembayaran UKT dan lain sebagainya. Dan yang keempat untuk pembelian tiket dan isi ulang pulsa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan review jurnal saya mengenai ATM. Adapun review jurnal saya yaitu judul Anjungan Tunai Mandiri atau ATM Perbankan di Kota Surakarta. Jurnal yaitu jurnal edukasi. Volume dan halaman yaitu volume 1 nomor 1 tahun 2014. Halaman 49 sampai 62. Tahun jurnal yaitu Juni 2014. Penulisnya Evilianto. Reviewernya Ika Huril Ayuni. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui distribusi spasial Anjungan Tunai Mandiri atau ATM di wilayah Kota Surakarta. Subjek penelitiannya yaitu seluruh ATM perbankan yang terdapat di wilayah Kota Surakarta. Metode penelitian yaitu lokasi penelitian di Kota Surakarta, bentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengambilan data yaitu secara observasi dan dokumentasi, teknik analisa data yaitu analisis peta, analisis tetangga terdekat, dan analisis tabel. Hasil penelitian, distribusi atau persebaran unit-unit ATM ditinjau dari segi status, jenis, letak, dan aksesibilitasnya relatif belum merata di wilayah Kota Surakarta. Hasil penelitian nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu kekuatan penelitian. Bahasa mudah dipahami dan singkat serta jelas. Hasil dan pembahasannya yang lengkap. Sedangkan kelemahan penelitian yaitu perlu adanya kajian teori mengenai pembahasan ATM, mengenai pengertian, macam-macam tujuan, dan lain-lain, sehingga dapat menemukan hasil penelitian yang lebih mendalam. Metode penelitian kurang dijelaskan secara lengkap untuk memudahkan memahami jurnal. Adapun kesimpulannya yaitu kondisi spasial ATM secara umum baik menurut status bank, jenis, letak, dan aksesibilitasnya menunjukkan distribusi atau persebaran yang tidak merata di wilayah Kota Surakarta. Persebaran ATM yang ada dipengaruhi oleh faktor kebijakan masing-masing bank untuk menentukan lokasi strategis penempatan unit-unit ATM. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari review jurnal saya.
Distribusi ATM di Kota Surakarta kurang merata pada tiap-tiap bank. ATM Bank Sentral Asia atau BCA memiliki persentase paling besar, yaitu 29,17% dibandingkan ATM yang lainnya. Tidak hanya BCA yang mempunyai ATM relatif banyak, ATM Bank Negara Indonesia atau BNI dan ATM Bank Mandiri juga mampu menyediakan fasilitas ATM meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ATM BCA, yaitu sekitar 11,81%. Jumlah ATM yang paling sedikit di Kota Surakarta adalah ATM dari BPD Jawa Tengah, ABN AMRO atau AMRO, Bank Ekonomi Raharjo, Bank Haga, Bank Maspion Indonesia, Bank Eksekutif, dan Bank Kapital Indonesia dengan persentase 0,69%. Perbedaan distribusi ATM disebabkan oleh beberapa faktor, jumlah nasabah pada tiap-tiap bank, dan biaya operasional. Persentase ATM memiliki milik penuh pemerintah atau BUMN relatif lebih sedikit dari persentase jumlah ATM milik swasta. Distribusi ATM menurut status bank banyak didominasi oleh bank-bank milik swasta meskipun distribusinya tidak merata pada tiap-tiap bank. Hanya bank dengan status milik swasta tertentu saja yang memiliki jumlah ATM yang banyak. Distribusi ATM pada bank milik pemerintah atau BUMN dan milik swasta masih cenderung mengelompok di pusat-pusat perdagangan atau di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakberanian pihak bank dalam menempatkan lokasi ATM di daerah pinggiran karena faktor keamanan, mengurangi biaya operasional, dan lain sebagainya. Ini mengenai status bank. Selanjutnya yaitu mengenai jenis ATM. Hasil penelitiannya yaitu ATM jenis tunggal mempunyai persentase paling banyak, yaitu sebesar 61,11% dari total ATM sebanyak 144 unit. ATM jenis ini tersebar di berbagai tempat, terutama di tempat yang strategis. Jenis ATM ini dimaksudkan agar dapat menjangkau nasabah yang tinggalnya di daerah yang dianggap kurang potensial karena hanya untuk memenuhi permintaan nasabah atau di suatu lokasi yang mudah dijangkau dari berbagai tempat. Selain ATM jenis tunggal, juga terdapat ATM ganda dan ATM yang jumlahnya lebih dari 2, yang sering disebut dengan ATM jenis multiple, dengan persentase masing-masing 22,22% dan 16,67%. ATM dari kedua jenis ini pada umumnya terdapat di pusat kegiatan yang ramai dengan aktivitas manusia, sebagai contoh ATM yang terdapat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Tujuannya penempatan ATM kedua jenis ini yaitu untuk mengantisipasi banyaknya antrian dalam proses pengambilan uang tunai di mesin ATM dalam rangka meningkatkan pelayanan bank guna memperoleh simpati dan respon yang baik dari para nasabah pengguna ATM. Mengenai letak ATM, hasil penelitiannya yaitu distribusi ATM paling tinggi terdapat pada letak kantor bank sebesar 54,86% dan terendah terdapat pada minimarket, gereja, laboratorium sebesar 0,69%. Untuk distribusi ATM yang terletak di mal sebesar 15,28%, yang merupakan distribusi ATM terbesar kedua setelah kantor bank, dan selebihnya tersebar di tempat yang lainnya. Berdasarkan tabel diketahui bahwa letak kantor bank dan mal berdominasi distribusi ATM di wilayah penelitian. Ada umumnya tingkat keamanan mal dan kantor bank lebih aman dibandingkan dengan yang lainnya. Di kantor bank dan mal ada pihak keamanannya, yaitu Satpam. Satpam selain menjaga kantor bank, pihak security juga diwajibkan menjaga keamanan tiap unit ATM yang ada agar mampu menciptakan rasa aman bagi nasabah. Selanjutnya yaitu mengenai aksesibilitas.
Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas daerah penelitian diketahui bahwa unit-unit ATM sebesar 81,25% terdapat di jalan lokal atau jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 38. Distribusi ATM di jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, jumlahnya paling sedikit sebesar 5,56%. ATM yang terletak di sepanjang jalan arteri juga bisa digunakan oleh para pengguna jalan yang berasal dari luar kota yang melakukan perjalanan jauh yang melewati kota Surakarta. Penempatan lokasi ATM di kawasan jalan arteri sangat membantu sekali bagi para nasabah yang tidak tahu tentang daerah setempat karena biasanya lokasi ATM itu letaknya di pinggir jalan dan dilengkapi dengan papan pemberitahuan bahwa di tempat itu terdapat unit ATM. Itu tadi penjelasan mengenai review jurnal ATM saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya nanti akan menjelaskan mengenai tutorial atau cara transfer menggunakan ATM BRI dengan transfer sesama BRI. Simak video selanjutnya.
Semoga